Apakah berdosa ketika negara, ketika pemerintah tidak melindungi hutan, Ustaz? Bukan dosa lagi menurutku sih, tapi itu dosa besar. Karena gini, kenapa kita katakan dosa besar? Karena dosa itu tergantung efek daripada hasil dari dosa itu. Contoh misalnya kayak gini ya misalnya ya. Kalau misalnya kita berbicara tentang pembunuhan, itu satu orang yang mati. Iya. Tapi kalau kita bicara tentang misalnya ya, pengerusakan hutan, itu bukan satu orang yang mati loh. Dan bukan hari itu, tapi akan terjadi terus-menerus. Nah ini problematikanya. Makanya Rasulullah itu dalam perkara-perkara kecil aja. Misalnya ketika ada sumber air itu dirusak, itu aja Rasul udah katakan itu adalah nggak boleh, itu adalah dosa. Ketika ada pohon misalnya itu memberikan kehidupan bagi orang, itu aja harus dijaga. Artinya kalau satu pohon aja memberikan sedekah jariah, berarti kalau Mas motong satu pohon, tempat berteduh orang, tempat orang nyari makanan di situ, tempat burung nongkrong di situ, tempat misalnya kelelawar nyari makan di situ, itu dosanya juga sama. Dia menempatkan diri sama seperti rakyat. Kenapa rakyat 10 miliar aja sok-sokan, sedangkan pemerintah sudah kasih triliunan, itu terus kemudian nggak dianggap? Itu memang kewajiban lu. Lucu kalau pemerintah buka donasi. Itu lucu banget. Kementerian Pertanian. Mbok ya tahu diri, maksudnya. Makanya aku tuh punya sesuatu yang lebih penting daripada hukum, namanya tahu diri. Nah ini kan salah satu hal yang sederhana dipelajari di dalam Islam. Kalau kamu nggak pintar di situ, jangan ngurusin itu, gitu kan ya. Nah pertanyaan pertama adalah kenapa harus dikasih tambang? Nah ternyata sekarang kita sudah paham bahwasanya dari dulu Indonesia itu senantiasa menjadikan gratifikasi, baik itu legal ataupun tidak legal, sebagai cara untuk kontrol orang. Kalau kalian lihat ada ulama-ulama mendekati penguasa, maka perhatikan itu seperti kalian melihat ada kotoran dideketin sama lalat. Dan ulama yang mendekati penguasa itu lebih parah daripada kotoran itu.